pencarian pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak di sekitar wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan, tepatnya pada Sabtu 17 Januari 2026, akhirnya menemui titik terang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan serpihan diduga puing milik ATR 42500 di kawasan puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Minggu 18 Januari. Temuan tersebut mulai dari jendela, badan hingga ekor pesawat yang menjadi petunjuk penting dalam mempersempit area pencarian. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur di lokasi, yakni rekan Fahrizal Syam. Di Tribuners, saat ini saya, Fahrizal Syam, jurnalis Tribun Timur, sedang berada di depan posko tim pencarian pesawat Indonesian Air Transport yang jatuh di sekitar Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saat ini tim sedang mempersiapkan segalanya untuk menunggu kedatangan dari tim pencari. Untuk informasi sementara, lokasi pesawat sudah ditemukan, bangkai pesawat juga sudah beberapa dievakuasi. Tadi pagi, sekira pukul 9 lewat, helikopter juga sudah melacak lokasi pasti di mana bangkai pesawat terjatuh atau menabrak gunung. Namun belum dapat dipastikan saat ini bagaimana kondisi korban atau para penumpang. Saat ini tim masih terus bergerak menuju lokasi. Tim dibagi dalam beberapa regu. Ada yang regu yang sudah naik ke puncak Gunung Bulu Saraung, ada juga tadi yang baru menerobos hutan untuk menuju ke titik diperkirakan atau titik ditentukan lokasi jatuh. Saat ini di posko ini juga tim DVI sudah menyiapkan segalanya untuk jika saja nanti korban ditemukan dan akan dibawa ke tempat ini. Suasana posko saat ini juga sudah mulai ramai oleh para tim relawan, tim SAR, Basarnas, BPBD dan pihak-pihak terkait termasuk media dan juga warga sekitar tentunya. Ya, lokasi Desa Tompo Bulu ini cukup jauh, sekitar 20-30 km dari Kota Pangkep. Akses sampai ke sini agak sulit. Jalanan berbatu, licin dan becek. Licin karena habis hujan dan beberapa mobil bisa sampai di sini, namun beberapa kendaraan dari tim itu berhenti di bawah dan tim memutuskan untuk berjalan kaki atau menumpang kendaraan yang bisa naik karena truk dipastikan agak susah naik karena jalanan sempit. Sementara itu banyak tim relawan menggunakan sepeda motor untuk naik ke lokasi posko utama saat ini di kantor Desa Tompo Bulu, kecamatan di Kabupaten Pangkep. Seperti kita lihat saat ini adalah tenda yang didirikan Basarnas tepat di halaman kantor desa Tompo Bulu. Kemudian di sini di sisi kiri ada posko DVI dari Bidokes Polda Sulsel yang sudah tampak menggelar karpet atau semacam karpet untuk menyambut jikalau saja ada korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke tempat ini. Kondisi terbaru Pak, laporan terbaru bagaimana soal penemuan bangkai pesawat Pak? Jadi hari ini di pagi hari tadi juga ada info bahwa kalau kemarin itu kita misalnya mendapatkan serpihan-serpihan kecil dari pesawat. Untuk pagi ini tadi saya dapat info sudah ada sebagian besar serpihan. Kalau tadi diidentifikasi katanya bagian sayap pesawat. Namun tetap ada tim dari semua yang sudah membantu, baik itu dari SAR, dari tentara, kepolisian sudah turun semua untuk membantu, dari BPBD di sekitar daerah dan juga pemerintah-pemerintah yang ada di kecamatan, desa dan kelurahan masing-masing tetap siap membantu, dan masyarakat pun juga selalu dihimbau jika melihat jika terjadi sesuatu yang kemarin kayak samalah, mungkin ada masyarakat mendengar ada suara ledakan, ada masyarakat melihat ada kebakaran di bagian hutan. Nah, itu diharapkan cepat memberikan info di posko utama di Desa Tompo Bulu ini agar dimasukkan data agar ini tetap bisa kita melihat secara langsung di mana posisi pesawat ataupun puing besarnya lah ada. Namun tetap kami juga lagi fokuskan di tempat ini untuk
mencari jenazah-jenazah, mungkin lah katakanlah kita jenazah untuk keluarga-keluarga kita yang terkena kecelakaan. Jadi belum ada laporan Pak dari tim di atas soal penemuan jenazah atau korban? Untuk jenazah belum ada. Jadi kan karena lokasi titiknya ini berada di antara ketinggian Bulu Saraung dengan jalan yang menghubungkan ke arah bawah ini, kita sementara masih ada dua opsi. Apabila nanti lebih dekat korban jenazahnya ini berada di Bulu Saraung, otomatis akan evakuasi korbannya berada di sini, di posko sini, karena jalan satu-satunya ke Bulu Saraung hanya menuju sini. Apabila nanti posisi korbannya berada di seputaran jalan, maka kita evakuasi korbannya nanti ke arah bawah, ke arah Kecamatan Baloci. Demikian. Apa ada opsi dengan jalur udara, Bang? Jalur udara saya rasa opsinya sangat susah karena kita belum ada tempat untuk landing heli di ketinggian Bulu Saraung maupun di seputaran jenazah korban tersebut. Belum ada. Langkah terbaru saat ini Bang, apa di tim gabungan saat ini yang tim gabungan yang sudah 4 tim yang diturunkan. Dari yang pertama tim Aju 1 itu sudah berada di ketinggian Bulu Saraung, saat ini sudah proses untuk vertikal turun ke bawah dari teman-teman Basarnas, TNI, Polri dan semua relawan. Kemudian yang tim 2-nya juga mencoba, tim 3 dan 4 mencoba opsi mencari turun vertikal melalui jalan poros ini untuk bisa turun ke bawah. Namun sekarang masih terkendala kabut dan cuaca angin yang di atas, jadi sementara pencarian masih ada hambatan sedikit. Ada sudah satu di bawahnya ini di puncak, baru turun lagi sini. Puncak kedua. Air. Sini tuh. Apa bang? Itu tas. Beraki bang, bahaya jangan ki. Detik-detik jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, diungkap oleh dua pendaki muda pada Minggu 18 Januari 2026. Mereka adalah Reski 20 tahun dan Muslimin 18 tahun. Pada saat kejadian, Reski dan Muslimin diketahui tengah berada di puncak Bulu Saraung. Tiba-tiba sebuah pesawat melintas di hadapan mereka sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tak lama setelahnya pesawat tersebut menghantam lereng Gunung Bulu Saraung. Reski dan Muslimin mengungkap jika pesawat tersebut meledak disertai api yang membuat keduanya sontak syok dan juga ketakutan. Sebagai informasi, jarak antara pesawat jatuh dengan keberadaan Reski dan Muslimin diketahui cukup dekat, yakni sekitar 100 meter. Menurut pengakuan Reski, ia melihat ada serpihan pesawat yang jatuh berhamburan. Namun dirinya menyebut tak sempat merekam momen tersebut secara utuh, lantaran peristiwa terjadi begitu cepat. Usai ledakan, keduanya menemukan sejumlah serpihan badan pesawat yang memuat logo Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah dokumen yang ikut terhambur. Penemuan itu sempat direkam Reski menggunakan ponselnya sebagai bukti awal. Reski dan Muslimin akhirnya memutuskan untuk turun gunung dan mereka kembali ke wilayah Baloci dan tiba setelah sholat asar. Namun membawa kabar duka dan serpihan dari tragedi kecelakaan pertama di dunia aviasi tanah air awal 2026. Seperti diketahui sebelumnya, pesawat ATR milik Indonesia Air Transport rute Yogyakarta-Makassar dilaporkan hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang.
Pesawat ATR 42500 tersebut hilang kontak setelah melakukan penerbangan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Menurut keterangan dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta, tepatnya pada Sabtu 17 Januari, terdapat pegawai KKP dalam penerbangan pesawat yang hilang tersebut. Mereka adalah Ferry Irawan dengan pangkat penata muda tingkat 1, jabatan analis kapal pengawas. Kemudian ada Deden Mulyana dengan pangkat penata muda tingkat 1, jabatan pengelola barang milik negara. Kemudian ada Yoga Naufal dengan jabatan operator foto udara. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Dirut PT Indonesia Air Transport yakni Tri Adi Wibowo menyebut ada 7 kru mereka yang berada di dalam pesawat tersebut. Di antaranya Kapten Andi Dahananto, kemudian ada Yuda Mahardika, Haryadi, Frankie Detanamal, kemudian ada Junaidi, Forensia Lolita, dan yang terakhir ada Esther Aprilita S. Ada suara pesawat dari jauh, nggak tahu dari arah kemana. Kukira saya tuh kayak apa namanya, pesawat dari jauh gitu, kayak di atas gitu. Iya. Tapi kelamaan kayak mendekati suaranya. Nah, oke, terus Kulihat mirip kayak meledak di situ kayak api. oh ada Iya. ada asapnya. Asap sama api. Kau dengar kianunya? Aku dengar Ki. Itu kita di posko berapa Ki? 8 atau 9? Di puncak. Posko di atasnya mi posko Puncak, 9 iya. setiap tanjakan begini mi lewat. Tidak di puncak namanya. Di puncak mi. Di puncak. Oh. Iya. Terus dari itu apa yang warnanya apa itu pesawat putih? Kalau pesawatnya kurang kuliah deh. Oh, apanya Ki? Anu kayak apinya. Nah, Pasnya meledak. Berkabut ya di atas. Iya, berkabut, kipar kabut, berkencang angin juga. Oh, jadi pada saat itu kencang angin. Iya. Itu jarak api dari lokasi itu berapa kilo kira-kira? Kira-kira 50 sampai 100 Meter. Iya. Itu berarti Tidak jauh. kau lihat gitu. Iya, aku lihat gitu. Terus apinya itu- berhamburan naik anunya. Nah, ini yang dokumen-dokumen itu Iya, kertas, terhambur lambang terhambur. Terhambur naik. Nanti kita itu video yang beredar pertama kita yang rekam itu. Iya. Sama Ki, muslimin. Sama muslimin. Ini Di puncak itu berdua aja Ki, memang di atas ada Iya, ada berdua aja, bertiga. berduanya kami. kita berangkat dari Tompok Bulu jam berapa? Dari Kan di Tompok Bulu kita itu iya, naik ke puncak jam berapa? dari jam 10 Jam 10 kita naik. sampai di puncak jam 12. Oke. Kejadian itu Kurang lebih jam 1. nah terus ini katanya kita hampir kena itu Iya, karena Apanya kan besinya? angin tuh Nah. anu fiber. Oh, Fibernya. fiber. Iya. Ya hampir kena Ki. Iya. Terbakar dulu itu. Oh. Tapi awalnya itu kita nggak tahu bilang apa ini, karena di video tuh kita nggak tahu bilang bagian pesawat ini atau apa. Pas kita dapat itu bilang. Ditahu karena kan bunyi pesawat. Langsung Tapi kayak bunyi langsung bunyi meledak. pesawat normal atau lelaim anunya? Kayak normal juga kurasa. Nah, terus yang apinya itu bagaimana besarnya? Anu ini kayak anu cahaya. Cahayanya Ji dari 100 meter. Dari kabut nih kan, Iya, kabut. kabut. Tapi itu Kayak yang ada asap api yang hitam di juga. puncak, Api yang pas di puncak itu api apa itu yang menyala itu yang di video? Api yang anu kan kalau gunung kayak dari ke atas angin tuh. Iya iya. Kayak begitu ya. Jadi terhambur ke atas. Hambur api kan. Iya. Itu mi hampir kena Kak. Oh. Iya baru itu temanku refleks kita tarik area yang kerjaan tuh kayak sembunyi di batu. Oh, berarti banyak serpihannya tak Iya. tertarik itu. Baru terbakar sih. Nah, itu kertas-kertas ada berapa yang kita dapat di situ benda-benda? Banyak sebenarnya. Oke, Cuma terus 2 lembar juga bawa pulang. kertas. Iya. Itu yang besi-besi apa kita yang lihat itu? Iya. Oh, Dibawa kemana itu yang dibawa? Yang Yang apa, aplikasi yang dibawa dari atas. Di base camp panitianya. Di base camp. Tapi itu base yang di base camp itu waktu sampai ki, nah tau mi bilang ada pesawat. Enggak bilang tahu. juga. Enggak tahu. Oh jadi nasimpan. Kayak berdua ya kamu tahu itu. Dokumen apa yang kita bawa pulang itu Kak? Kemarin Kan kayak ada peta juga kuliah situ. peta sama
Kan 2. Itu yang Udah tahu juga ini. kertas yang ada gambar Karena bahasa pesawatnya. Inggris. Ya? Bahasa Kertas yang Inggris. ada gambar pesawat di situ. Kan? Iya. Ada katanya peta Oh iya, besar. pesawat. Ada peta besar. Berapa besarnya itu? Seperti ini meja, Iya kayaknya begini. kertas atau apa? Kan kayak apa namanya teh? Yang itu lagi namanya. Ini bukan kertas. Bukan kertas. Fiber, berat atau ringan itu? Bisa jian. Bisa jadi gulung Iya. dalam bentuk plastik, seperti plastik. Spanduk kayaknya itu. Oh, bagaimana besarnya itu deh? Kayak begini kan, Bang? Ini meja ini. Iya, kurang lebih begini lah. Kau tidak bawa Ki? Enggak, ada atas. Bukan saya dapat itu. Siapa? Pendaki lain. Oh, berapa orang Ki mendaki? Anu yang itu yang pendaki yang 4 orang 6 ke di atas toh. Lambat datang dia 4 orang. Tambahnya sampai puncak. Iya. Dia enggak lihat itu Jangan api. lihat anu yang pesawat anu. Jangan lihat. Terus kita taunya bilang ada pesawat hilang sampai di bawah atau di mana baru kita tahu bilang ada pesawat hilang. Kuliah informasinya di kejadian Pangkep. Di bawah Peki Di base camp. Di base camp Tompo pos berapa itu? Yang datar dekat kantor lurah, kantor desa situ, di situ. Anu kayak lu turun sedikit. Anu Di posko 9. Yang di base camp. Oh, di base camp ya. Base camp. Kita lihat apa itu logo. Logo banyak. Iya. Yang lambang Garuda. Iya. Oh, itu di sekitar mana, berapa meter itu berterceceran itu semua benda kita dapat? Baik sekali karena di jalur pendakian ada juga kertas kuda. Cuma ndak aku ambil. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.